semuanya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya saya absen dulu bagi namanya yang saya panggil, tolong dijawab hadir ya. Sastra, Nanda, Bu Firman, Hadir Bu. Tiara, hadir Bu. David, Hadir Bu. Anissa, hadir Bu. Siti, hadir Bu. Rika, hadir Bu. Bella, hadir Bu. Yona, hadir Bu. Chandra, Dwi, hadir Bu. Lestari, hadir Bu. Yahya, Eliza, hadir Bu. Raijan, Hadir Bu. Ariani, Indah, Leonardi, Hadir Bu. Yudi, Hadir Bu. Muhammad Iqbal, Hadir Bu. Algis, Sayogi, Hadir Bu. Yoga, Aziz, Rodia. Baik. Sudah tampil slide-nya? Sudah, baik. Dulu, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi pertemuan keempat, di mana ada pun materi kita tentang model-model sistem pendukung keputusan. Di mana hari ini kita masuk minggu keempat, setelah kemarin minggu pertama, kedua, ketiga kita sudah lewati begitu. Nah, sebagai pengulangan materi kita, di sini saya hanya sedikit mengingatkan kita apa sih yang menjadi topik kita di minggu sebelumnya, seperti itu. Supaya nanti kalian bisa paham apa sih kesinambungan atau bagaimana hubungan mata kuliah pertemuan 3 dengan 4 itu terjalin seperti itu. Nah, di sini pengulangan materi pertemuan 3. Nah, di sini ada 3 poin penting atau 3 poin utama yang memang sudah kita pelajari, di mana struktur SPK. Yang dikatakan dengan struktur SPK itu adalah hal utama atau hal-hal yang paling penting di dalam sebuah SPK. SPK itu kita sudah paham, sistem pendukung keputusan. Berbeda dengan pengambilan keputusan. Kalau sistem pendukung keputusan itu adalah alat atau alat bantu yang digunakan si pengambilan keputusan. Pengambil keputusan adalah owner, manajer, atau orang-orang penting yang mungkin ditunjuk atau punya wewenang mengambil sebuah keputusan. Nah, di mana ada 3 struktur utama yang ada di dalam SPK. Yang pertama data. Apa data? Seperti itu kan. Data itu adalah objek atau data itu adalah, tadi kita berbicara tentang SPK, sistem pendukung keputusan. Berarti di dalam sistem pendukung keputusan itu ada sebuah pengambilan keputusan atau ada seseorang manajer atau kita katakan dia sebagai pimpinan gitu. Si pimpinan ini memberikan sebuah keputusan terhadap mungkin cara kerja seseorang atau merekrut karyawan begitu. Nah, itulah yang mau dilaksanakan atau itulah yang mau dikerjakan si pimpinan. Caranya bagaimana? Caranya dia memilih sebuah metode untuk nantinya keputusan yang dia ambil itu tidak salah lagi. Data itu apa? Data itu adalah mungkin data karyawan, data penggajian, data hal-hal yang bisa kita ukur. Itu yang dikatakan dengan data. Nah, itu adalah hal yang pertama sekali di dalam struktur SPK. Yang kedua ada model. Nah, mungkin kalian juga bertanya, seperti apa itu model, Bu? Gitu. Saya ibaratkan selalu seperti di dalam ruangan ini atau di dekat pintu ini ada satu ekor burung. Atau yang lagi trending topik sekarang, Israel dengan Iran. Nah, begitu. Jadi untuk menghancurkan sebuah negara, mereka punya teknik atau mereka punya model. Kalau mungkin si Iran ini mau menghancurkan Israel, ini karena lagi topiknya lagi tren, jadi kita bawa ini. Mau menghancurkan sebuah negara, mereka harus pakai apa sih senjata yang paling fenomenal atau apa sih senjata yang paling wow begitu, sehingga negara tersebut dengan satu kali aja percobaan itu memang langsung hancur begitu. Jadi sama dengan yang ada tadi burung di dekat pintu. Itulah model. Nanti kita sudah belajar tentang apa itu SPK. Sekarang kita belajar tentang model. Model itu adalah cara kita menghancurkan burung ini.
pakai parang, banyak sekali alatnya atau modelnya. Tetapi apa sih yang paling tepat untuk menghancur? Kalau pakai bom, jangankan burung yang satu tadi, semua yang ada di ruangan ini juga ikut mati. Tetapi kita harus pikirkan apa kelemahan atau apa sih dampak dari perbuatan kita. Jangan jadinya kita hanya mau habisi burung, atau jangan jadinya kita mau menyelesaikan satu problem tetapi timbul problem yang lebih besar. Nah, itu dia. Jadi harus kita memperkirakan. Jadi itulah yang dikatakan dengan model. Cara seseorang dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada pengguna. Tadi kita sudah berbicara tentang data. Data itu ada data kompleks, ada data biasa, seperti itu. Kita juga sudah tentukan modelnya. Sekarang kita pengguna. Pengguna itu apa, Bu? Pengguna itu adalah orang yang menggunakan nanti aplikasi yang kita bangun. Jadi jangan nanti kita berbicara tentang aplikasi yang sangat tinggi atau mungkin data yang sangat kompleks, tetapi yang menggunakan aplikasi ini sendiri tidak paham, sama aja aplikasinya itu tidak berjalan. Nah, itu yang poin pertama. Yang kedua adalah keputusan yang biasanya diambil oleh pimpinan. Mungkin kita juga paham apa itu keputusan. Keputusan itu adalah hal yang harus kita ambil, Bu, begitu. Namun perlu kita ketahui keputusan itu juga merupakan ada tingkatan. Yang pertama katanya di situ ada tingkatan direktif atau owner. Biasa kalau direktif itu owner. Jadi apabila si pimpinan ini memberikan sebuah keputusan atau hasil, itu akan mempengaruhi semuanya. Begitu. Yang kedua ada keputusan strategis, biasanya manajemen puncak. Kalau manajemen puncak itu contohnya kalau di kampus kita ketua STMI. Nah, mungkin mewisudakan kalian, mengatur paruh saat kalian UMH, itulah keputusan-keputusan itu, mengeluarkan ijazah, menandatangani, contohnya seperti itu. Yang ketiga ada keputusan taktis. Taktis itu adalah operasional. Operasional itu manajemen ke bawah. Biasanya kalau kalian datang ke kampus begitu ya, saya mau ketemu sama Ibu Nurmi, tapi ada kendalanya, bosan Ibu Nurmi tidak ada di tempat. Jadi si resepsionis ini tadi langsung bisa mengambil kebijakan atau mengambil keputusan, oh Mbak, Kak, kita tidak bisa atau Kakak bisa ketemu hari ini dengan Ibu Siano atau Ibu X karena beliau memang tidak ada di tempat. Itulah contoh-contoh kecil dari keputusan yang diambil oleh pimpinan. Nah, yang ketiga ada metode. Metode ini ada yang pertama itu metode pimpinan atau kewenangan tanpa diskusi. Ini apa contohnya metode yang diambil? Ada beberapa pimpinan yang mengambil keputusan itu tanpa diskusi. Contohnya apa? Kegiatan militer. Militer itu tidak pernah bertanya sama anggotanya, kamu siap perang nggak? Tidak, begitu. Namun di dalam sebuah perusahaan juga ada seperti itu pimpinannya, yang otoriter, yang penting harus dijalankan. Itu salah satu contoh model yang biasa atau metode yang biasa diambil pimpinan. Yang kedua adalah pendapat ahli. Pendapat ahli itu apa, Bu? Pendapat ahli itu adalah kita punya masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita ambil orang luar atau yang kita anggap expert atau mampu di dalam menyelesaikan masalah kita. Itu contoh yang kedua. Nah, yang ketiga ada kewenangan setelah diskusi. Setelah diskusi berbeda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kita bisa 5, 4 atau 3 kali diskusi sehingga mencapai sebuah kesepakatan begitu. Tetapi dalam arti benar Bu, metode yang paling bagus, tidak ada metode yang paling bagus. Artinya kita harus menyesuaikan tempat lokasi kita. Artinya kita harus menyesuaikan bagaimana urgentnya sebuah keputusan itu. Kalau kita menggunakan kesepakatan itu membutuhkan waktu yang banyak atau sangat lama. Ya, jadi mungkin itu review atau itu materi kita tentang minggu lalu. Saya hanya sedikit mengingatkan kita, apa sih yang menjadi materi kita minggu lalu. Nah, minggu ini, minggu keempat, kita belajar tentang model-model di dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, di sini boleh kita lihat bersama ada model di dalam SPK. Ada berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan tujuannya. Di sini model
pilihan, model penelitian, model keputusan, dan model perencanaan. Ini tujuannya. Ini berdasarkan tujuannya. Yang kedua, bidang penerapannya atau biasa diimplementasikan di mana. Sistem pendukung keputusan itu atau keputusan yang kita ambil itu biasanya diaplikasikan atau diterapkan itu di bidang apa saja sih? Begitu. Jadi di sini ada bidang transportasi, ada bidang persediaan barang, ada bidang tentang pendidikan. Pendidikan itu biasanya metode belajar, kelas belajar, contoh-contohnya seperti itu. Nah, ada model tentang kesehatan, seperti kayak orang udah kepala. Itu adalah teknologi yang mendukung SPK. Ada tingkatannya atau levelnya. Di sini ada juga ternyata model klasifikasi itu yang berdasarkan tingkatannya. Ada katanya manajemen kantor, biasanya kayak kalau manajemen kantor ini sistem penggajian, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada tingkat kebijakan nasional, regional, kebijakan lokal, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan dari levelnya atau tingkatannya. Nah, dari ciri waktunya ada yang berubah dan ada yang tetap. Itu dari ciri waktunya. Dari bentuknya ada 2 sisi, 1 sisi, 3 dimensi, 2 dimensi, konflik, dan lain sebagainya. Ada pengembangan analitik matematika, biasanya ini biasa yang paling digunakan sih untuk S3. Dia memang membangun sebuah penemuan baru menggunakan model atau matematika. Berdasarkan kompleksitas, model sangat rinci, sederhana, global, keseluruhan, dan lain sebagainya. Formalisasi, model mengenai tingkat sudah dapat diramalkan, namun secara format perlu dibicarakan atau didiskusikan kembali. Ini adalah klasifikasi model menurut tingkat abstraksinya. Nah, model ikonik atau skala. Di sini juga ada salah satu contoh model yang disampaikan kepada kita. Yang pertama itu adalah model ikonik. Ikonik adalah sebagai model abstraksi terkecil replika fisik sebuah sistem dan biasanya pada suatu skala yang berbeda dari aslinya. Dari pengertiannya kita paham apa sih model ini. Berbicara tentang skala, berarti ada perbandingan ukurannya tetapi bentuknya sama. Contohnya apa? Miniatur rumah sakit. Ya kan? Kita bisa lihat dengan miniatur itu kita bisa lihat rumah sakit itu berapa lantai, luasnya berapa, di mana ruangan, semuanya bisa kita lihat. Itulah salah satu contoh model ikonik. Fungsinya apa? Fungsinya dari adanya model ini paham betul kita secara keseluruhan. Walaupun nanti dari skala ukuran besar langsungnya harus kita lihat kembali seperti itu. Nah, itu yang pertama contohnya miniatur market, pesawat terbang, mobil, jembatan, alur produksi. Tanpa dijelaskan, kita bisa lihat. Dan saya rasa kita semua udah pernah melihat miniatur. Semuanya. Model-model baju. Kenapa sih kalau kita berjalan ke sebuah mall ya, kita mungkin lebih tertarik lihat baju yang sudah ada modelnya dibandingkan yang disusun rapi. Karena memang itu postur tubuh manusia langsung yang dicerminkan kepada kita. Nah, contoh model ikonik dalam bentuk 2 dimensi adalah fotografi. Nah, ini dia. Ini adalah miniatur market kawasan perkantoran Polda Kepulauan Riau. Tidak ada yang berbeda di sini, hanya dari skala ukuran. Begitu. Tidak ada yang membedakan. Ini miniatur pesawat terbang. Sama persis dengan asli. Tetapi dia dari dari ukurannya berbeda. Nah, ini miniatur alur produksi. Di mana di sini juga kita sudah paham pre-produksi itu kita ngapain, produksi itu kita ngapain, post produksi. Lalu pre-produksi itu adalah mulai dari perencanaan. Kita mau perencanaan buat film, apa saja yang kita butuhkan. Dan di perencanaan ini kita harus pastikan semuanya sudah tersusun rapi, semuanya sudah sesuai dengan perencanaan. Apa yang kita butuhkan nanti saat proses itu udah harus ada. Itulah perencanaan.
menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, yang kalau produksi di situ adalah proses syutingnya, itulah produksi. Kalau kita membangun sebuah film, kalau post produksi itu adalah penyempurnaan, editingnya, sampai nanti ditayangkan seperti itu. Itulah dia. Tapi secara langsung atau secara tidak langsung juga dengan melihat bagan ini kita bisa paham. Oh, ini alur pembuatan film. Mulai dari perencanaan sampai penyempurnaannya. Nah, yang kedua ada model analog. Tadi yang pertama ada model konik, yang sekarang ada model analog. Model analog ini katanya model yang tidak tampak mirip dengan model aslinya, tetapi bersifat sama seperti sistem aslinya. Ada yang tahu? Coba kita pikirkan. Nah, model analog lebih abstrak dari model ikonik dan merupakan representasi simbolik dan realitas. Apa sih contohnya, Bu? Begitu ya. Contohnya adalah bagan. Sama seperti penjelasannya, dia tidak tampak mirip dengan aslinya. Kenapa? Direksi itu adalah manusia, ya kan? Jadi dia nggak mirip. Kalau yang pertama tadi, bagaimana dia wujud aslinya, begitu dia miniaturnya, tetapi dalam ukuran yang kecil. Nah, sekarang yang kedua ini dia tidak tampak mirip, tetapi memiliki alur fungsi yang sama. Ya, jadi dari ini kita sudah tahu nih siapa pimpinannya, siapa direktur utamanya, siapa stafnya, divisinya, manajer personalnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Dan yang ketiga itu ada model ini biasanya berbentuk bagan dan diagram dua dimensi, dapat berupa model fisik tetapi bentuk model berbeda dari bentuk sistem nyatanya. Contohnya pengertiannya. Bahkan organisasi yang menggambarkan hubungan struktur otoritas atau menggambarkan hubungan struktur orang per orang atau hubungan jabatan gitu. Dan tanggung jawab seseorang. Nah, sebuah peta di nah, kita lanjut. Di sini contoh yang berikutnya itu adalah bagian pasang model yang menunjukkan pergerakan harga saham, misalnya dolar, rupiah, di posisi mana, ya. Cetak biru dari sebuah mesin atau rumah, bukan sketsa, apa namanya itu, kalau cetak biru desain. Nah, ini adalah gambar bagian organisasi tadi. Ini contohnya gambar peta persebaran COVID, di mana yang merah itu zona tidak nyaman. Jadi dari warna-warna itu memiliki arti, bahkan tidak dijelaskan pun kita sudah paham. Dia tidak tampak mirip karena di merah ini mungkin ada sungai, ada rumah dan lain sebagainya, tetapi fungsinya sama. Gitu. Nah, ini gambar pasar modal. Nah, yang ketiga ada model matematika atau kuantitatif. Biasanya ini di SPK juga ada. Kenapa? Setiap model memiliki rumus yang harus kita ikuti menggunakan rumus matematika. Kompleksitas hubungan pada banyak sistem organisasional tidak dapat disajikan secara model ikonik atau model analog. Karena representasi semacam itu malah dapat menimbulkan kesulitan dan membutuhkan banyak waktu dalam pemakaiannya. Oleh karena itu, model yang tepat dideskripsikan adalah model matematika. Maksudnya di sini, banyak penelitian itu contoh, kalian nanti riset di rumah sakit. Nggak mungkin data pasien kalian foto dalam bentuk ikonik. Tidak bisa. Tetapi kalau data pasien itu pasti kita simbolkan menggunakan matematika. Contoh, kita buat nanti data pasien laki-laki, kita umpamakan laki-laki itu 1. 1 itu adalah lambang dari matematika. Jadi memang biasanya di dalam sebuah penelitian, SPK, begitu, itu biasanya menggunakan model matematika. Nah, sebagian besar analisis sistem pendukung keputusan dilakukan secara numerik. Ini tadi yang saya contohkan. Sebagian besar dan memang hampir semua model SPK ini kita gunakan menggunakan
matematis. Nah, lanjut. Nah, apa sih keuntungan kalau kita menggunakan model matematik? Proses pembuatan model dapat menjadikan pengalaman belajar, di mana pada setiap proyek dapat dipelajari sesuatu yang baru mengenai sistem fisik. Yang kedua, kecepatan proses simulasi. Dapat mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat, di mana dalam hitungan menit dapat dibuat simulasi operasi perusahaan untuk berupa bulan, kuartal, atau tahun. Nah, tapi kalau kita mau buat model ikonik atau analog itu sangat hebat. Contoh, kita membangun sebuah miniatur pesawat itu tidak akan bisa selesai satu hari. Jangankan miniatur pesawat, kita buat sketsa rumah aja atau garis cetak biru rumah itu harus kita pikirkan dalam waktu yang sangat lama. Pintunya di mana, lantainya berapa, begitu. Tetapi kalau kita menggunakan numerik atau number atau menggunakan model matematika itu akan lebih singkat waktunya. Model menyediakan daya prediksi suatu tantangan ke masa depan yang tidak dapat disediakan oleh metode penghasil informasi lainnya. Dia lebih murah. Kalau membuat miniatur rumah sakit itu hanya orang-orang tertentu yang bisa, dan biayanya lebih mahal. Kalau kita menggunakan model matematika itu lebih sedikit murah. Nah, kerugiannya apa? Kesulitan membuat model sistem bisnis akan menghasilkan suatu model yang tidak menangkap semua pengaruh pada entitas. Misalnya dalam model yang baru dijelaskan, seseorang dalam perusahaan harus memperkirakan nilai dari elemen dan data skenario. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang menyeluruh sangat diperlukan dalam menerapkan keputusan yang didasarkan pada simulasi. Yang kedua, kerugiannya itu diperlukan keahlian matematika. Harus paham kita di mana rumusnya itu harus kita kuasai sehingga memang kita bisa menyelesaikannya seperti itu. Nah, ada klasifikasi model pengambilan keputusan. Klasifikasi model-model. Ini model yang biasa ada di SPK. Yang pertama, model probabilitas. Contoh dari probabilitas itu adalah seperti ini. Kalau hari ini hujan, saya tidak menanggung. Itu adalah contoh model probabilitas. Tapi ada juga model probabilitas yang tidak seperti itu. Artinya memang membutuhkan sebuah metode di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, matriks, model yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Pohon keputusan biasanya decision tree, silsilah keluarga. Contohnya. Yang selanjutnya simulasi komputer, model operasi optimasi dan lain sebagainya. Keuntungan pemodelan, apa sih biasa yang kita peroleh di dalam kita menentukan pemodelan atau model yang akan kita gunakan di dalam sebuah sistem penentu keputusan. Nah, dengan adanya model dapat dilakukan analisis dan percobaan dalam situasi yang kompleks dengan mengubah nilai atau bentuk relasi antara variabel yang tidak mungkin dilakukan pada sistem nyata. Yang kedua, model memberikan penghematan dalam mendeskripsikan suatu keadaan nyata. Penggunaan model dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, jenis sumber daya, dan lain sebagainya. Itulah keuntungan yang kita dapat. Akan memberikan katanya tadi penghematan, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat memfokuskan perhatian lebih banyak pada karakteristik yang penting dari masalah. Artinya begini, dapat memfokuskan perhatian. Manusia atau pada dasarnya kita sulit fokus kalau tidak ada model. Contoh, ada orang berdoa, dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan sesuatu saat berdoa. Tetapi kalau ada juga orang yang berdoa bisa sampai lama sekali tetapi betah. Contoh orang betapa. Pasti dia memiliki satu pandangan atau satu model yang ada di pikiran dia sehingga dia memang bisa melaksanakan itu. Gitu.
Jadi nyata atau jelas bahwasannya memang yang disampaikan itu adalah keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari adanya model itu, ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian, silakan. Kalau tidak ada, biar kita tutup. Mungkin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Freddy Handoko, Bu. Nah, kira-kira apa keuntungan dengan adanya model ini, model keputusan ini? Baik, pertanyaannya saya ulangi. Kira-kira Bu, apa sih keuntungan yang kita peroleh apabila kita menerapkan atau memilih sebuah model, gitu ya? Nah, jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Model itu memberikan dampak positif yang sangat banyak terhadap kita. Dari tadi segi biaya, waktu kita memikirkan itu, dari perkiraan yang kita akan habiskan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu, begitu Pak. Jadi keuntungannya adalah salah satunya dari segi biaya, waktu dan tenaga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan, nama saya David Tabarak yang bertanya. Ya. Apa perbedaan pengambil keputusan dengan sistem pendukung keputusan? Oke. Apa perbedaan pengambil keputusan dengan sistem pengambil keputusan? Mungkin tadi di awal sudah Ibu jelaskan di mana itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang pengambil keputusan, itu adalah orangnya atau seseorang pimpinan yang melaksanakan tugas dalam memberikan sebuah keputusan. Sedangkan kalau sistem pendukung keputusan itu adalah metode atau itu adalah cara membantu si pemimpin dalam memberikan sebuah keputusan yang tepat. Apakah bisa, Bu, pimpinan itu memberikan sebuah keputusan tanpa adanya SPK gitu ya? Bisa. Tetapi sering sekali itu terjadi kekeliruan. Contoh, kita buat supaya kalian lebih paham. Di dalam kantor kepala desa atau di kantor kepala desa, di desa kita masing-masing, banyak bantuan, bansos dan lain sebagainya. Itu sering sekali yang kita anggap salah sasaran, ya kan? Mungkin kita berbicara salah satunya karena saudaranya kepala desa, Bu, karena saudaranya kadusnya, begitu. Sehingga memang bansos itu tersalurkan sama orang-orang tertentu atau keluarganya saja. Itu salah satu contoh atau itu salah satu fungsi dari sistem pendukung keputusan. Kenapa? Karena sistem pendukung keputusan ini memiliki kriteria atau atribut yang ditentukan dari kantor kepala desanya. Contoh, dia harus penghasilan 1 juta ke bawah. Itu adalah menjadi tolak ukur. Tolak ukur dia layak nggak dapat. Jadi bukan berdasarkan oh dia saudaraku atau dia dekat sama aku, jadi begitu. Tidak seperti itu lagi atau tidak pilih-pilih orang lagi, tetapi berdasarkan data yang ada di dalam kantor kepala desa. Ya, jadi itu bedanya. Kalau pengambil keputusan pimpinan, kalau sistem pendukung keputusan adalah metode atau pembantu pimpinan dalam memberikan sebuah keputusan. Gitu. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Saya rasa cukup ya. Cukup. Baik, sebelum kita tutup, ini ada sedikit tugas untuk kalian. Cari jurnal tentang sistem pendukung keputusan, di mana harus ada 4 metode ini. Yang pertama tentang probabilitas, matriks, pohon keputusan, model optimasi. Nah, jurnal ini nanti kalian review apa masalahnya, kalian analisa hasilnya, dan apa perbedaan dari keempat model ini. Karena ini sama-sama menerapkan sistem pendukung keputusan. Begitu. Sama-sama menerapkan sistem pendukung keputusan, hanya modelnya yang berbeda. Tadi kita sudah berbicara tentang model. Model itu adalah cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Tadi masalahnya apa? Ada burung atau Israel, begitu. Itu masalahnya. Nah, jadi itu paham ya?
kita untuk pertemuan 4 ini. Terima kasih yang sudah hadir, yang belum hadir tolong temannya dikabari supaya hadir di pertemuan kelima. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya.